Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran bahasa Arab. Masuk ke definisi tujuan pengajaran. Di tujuan pengajaran itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Lalu ada tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 193, yaitu pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 aspek kecakapan berbahasa, yakni menyimak, istimak, berbicara kalam, membaca qiraah, dan menulis atau kitabah. Lalu yang kedua ada menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Lalu yang poin ketiga ada mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Lalu lanjut ke ragam tujuan pembelajaran bahasa Arab. Ada 4 ragam tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama tujuan ideal, atau yang bisa diartikan sebagai peserta didik dapat memahami bahasa Arab sebagai bahasa sumber pengetahuan. Lalu yang kedua ada tujuan formal, yaitu bahasa Arab dipelajari dalam kerangka kurikulum dan jenjang pendidikan tertentu dan tujuannya mengikuti tingkatan lembaga tersebut. Lalu yang ketiga ada tujuan filosofis, dengan pengertian bagaimana pandangan hidup ini mempengaruhi mengapa dan untuk apa bahasa Arab diajarkan. Lalu yang keempat ada tujuan praktis, yaitu terfokus pada pertimbangan fungsi nyata bahasa Arab dalam kehidupan peserta didik setelah lulus. Tujuan pembelajaran bahasa Arab di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. SD Islam Al-Azhar Solo Baru menerapkan sistem tujuan pembelajaran bahasa Arab yang mengacu pada kurikulum saat ini dengan pembagian fase. Ada fase pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu fase A, fase B, dan fase C, yang dimana setiap fase memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Seperti fase A itu terdiri dari kelas 1 dan 2, lalu fase B itu terdiri dari kelas 3 dan 4, lalu fase C itu terdiri dari kelas 5 dan 6. Setiap fase memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda, baik dari segi fokus materi maupun tingkat kesulitan. Selain itu, bobot pembelajaran yang diberikan juga disesuaikan dengan tingkatan masing-masing fase. Lanjut, tujuan pembelajaran bahasa Arab SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, yaitu menjadikan peserta didik mampu mengenal dan membaca huruf hijaiyah sebagai fondasi awal dalam memahami ajaran Islam dan Al-Quran, serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan agama Islam. Yang kedua, menjadikan peserta didik mampu dan berani berbicara dalam bahasa Arab untuk melakukan perkenalan singkat dengan teman sebaya maupun menjawab pertanyaan sederhana dari guru. Lalu yang ketiga adalah memahami bahasa Arab dasar sebagai penopang untuk melanjutkan ke tingkatan berikutnya, karena setiap tingkatan memiliki peningkatan tujuan dan bobot materi yang harus disesuaikan peserta didik. Seperti peserta didik dapat merespon dengan bertanya dan menjawab pertanyaan dalam percakapan yang sangat sederhana. Lalu ada peserta didik dapat menjawab bahasa Arab dari suatu gambar atau dapat menunjukkan gambar menggunakan bahasa Arab yang dipelajari. Yang ketiga juga peserta didik mampu menirukan kosakata yang diucapkan pengajar dan mampu menuliskan kosakata yang telah diajarkan oleh pengajar. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung di SD Islam Al-Azhar itu memiliki fasilitas dan media pembelajaran yang sangat mendukung dan memadai seperti wifi, proyektor, dan lain-lain. Lalu juga mereka memiliki buku panduan yang cocok untuk dilakukan di SD Islam Solo Baru. Faktor penghambat yaitu ada masih banyak peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis bahasa Arab. Kurangnya minat siswa dalam pelajari bahasa Arab secara baik dikarenakan jam pelajaran yang hanya 30 menit dalam seminggu. Sekian dan terima kasih. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait pendidik dan juga peserta didik. Yang pertama, pengertian pendidik dan peserta didik menurut UU Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pengertian dari peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan lanjut, di sini ada beberapa istilah lain dari pendidik dan peserta didik, ya, dapat dilihat di slide ini. Dan lanjut ke fungsi pendidik, diantaranya korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengolah kelas, mediator, supervisor, dan juga evaluator. Dan untuk kompetensi pendidik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Dan kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia.
dan kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan lanjut ke studi kasus pendidik dan peserta didik di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Yang pertama, pendidik di SD Islam menggunakan berbagai macam metode dan juga media dalam pembelajaran, diantaranya menggunakan audiovisual, nyanyian, dan juga metode pengulangan. Dan pendidik menggunakan buku dan memilih materi yang paling sesuai. Di sini bahasa Arab di SD Islam Al-Azhar ini merupakan muatan lokal, jadi pendidik menggunakan buku panduan dari pihak ketiga. Kemudian poin yang ketiga itu pendidik memberikan nasihat dan motivasi kepada peserta didik melalui cerita inspiratif. Jadi di SD Islam Al-Azhar ini pendidik biasanya mengawali pembelajaran dengan cerita-cerita teladan yang inspiratif untuk menarik perhatian siswa agar bisa lebih fokus dan juga semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada menertibkan kelas dengan kata kunci yang kemudian diikuti oleh siswa. Jadi di sini pendidik ketika menghadapi sebuah keramaian atau kegaduhan yang dibuat oleh siswanya, pendidik menggunakan kata kunci untuk kembali menenangkan para peserta didik di kelas. Kemudian pendidik membangun suasana kelas yang partisipatif dengan metode interaktif. Jadi di sini pendidik tidak hanya menggunakan satu metode saja, tapi juga menggabungkan atau juga bergonta-ganti atau bervariasi menggunakan metode-metode yang lain. Dan sini pendidik memahami latar belakang siswa. Dan di sini poin yang terakhir yaitu pendidik memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi di sini pendidik di SD Islam Al-Azhar ini juga menambahkan nilai-nilai moral dan spiritual, yaitu dengan menasihati terkait kewajiban sholat, kemudian juga untuk menghormati kepada orang-orang yang lebih tua dan juga menyayangi kepada orang yang lebih muda. Kemudian juga untuk selalu izin ketika keluar dari ruangan kelas ataupun ketika kita berpergian dari rumah. Dan lanjut ke materi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan presentasi dengan berjudul analisis bahasa, yaitu analisis kesalahan berbahasa. Pertama, kesalahan berbahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalahan diartikan sebagai perihal salah, kekeliruan, kata apa. Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa kekeliruan yang bersifat inherent dalam setiap pemakaian bahasa, baik secara lisan maupun tulis. Menurut Simon Wakir 2023, adapun analisis kesalahan merupakan sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek bahasa yang sudah ditargetkan. Tujuan dilakukan analisis kesalahan antara lain yang pertama, menentukan urutan penyajian poin-poin yang diajarkan dalam kelas dan teks, misalnya urutan dari mudah ke sukar. Terus yang kedua, menentukan urutan dengan relatif penekanan, penjelasan, dan latihan sebagai bahan yang diajarkan. Terus yang ketiga, merencanakan latihan dan pengajaran remedial. Dan yang keempat, memilih poin-poin bagi pengujian kemampuan siswa. Penyebab kesalahan berbahasa siswa yang menurut Setiawati 13/2013 terdapat 3 faktor, antara lain satu, pengaruh bahasa yang lebih dalam di bahasa ini. Hal ini berarti bahwa kesalahan bahasa disebabkan oleh interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang terletak pada perbedaan sistem linguistik. Yang kedua, kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang pakainya. Kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajari. Terus yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Hal ini berkaitan dengan bahan yang diajarkan dan dilatih cara pelaksanaan pengajaran. Selanjutnya, menurut Tarika menyebutkan bahwa ada kesalahan berbahasa yang tidak dilatar belakangi oleh bahasa. Pertama, seperti kesalahan perkembangan, kesalahan karena penyamarataan dan atau generasi, kesalahan seperti disebabkan berbagai faktor, antara lain strategi belajar, teknik pengajaran, folklore bahasa berubah, usia kedewasaan, dan situasi sosiolinguistik siswa. Taksonomi kesalahan berbahasa. Taksonomi adalah bentuk pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan tertentu. Susilo mengatakan taksonomi menjadi beberapa, yaitu pertama taksonomi kategori linguistik kesalahan, fonologi, sintaksis, morfologi, serta semantik leksikon. Yang kedua, taksonomi siasat permukaan
Kesalahannya dibagi menjadi penghilangan, penambahan, salah formasi, salah susun. Dalam penambahan terbagi menjadi 3 tipe kesalahan berbahasa. Pertama, penandaan ganda. Ya, contohnya seperti para mahasiswa. Terus yang kedua, regularisasi. Contohnya seperti it, put, dibaca di add, maksud. Terus yang ketiga, penambahan sederhana. Disebabkan karena dalam salah formasi terdapat 3 kesalahan, yaitu regularisasi, artiform, add host to add host. 3 bentuk pengganti Aizen, Harris, Tersau. Yang ketiga, taksonomi komparatif. Dalam taksonomi komparatif dapat kesalahan perkembangan, kesalahan antibahasa, kesalahan lainnya. Taksonomi efek komunikatif, kesalahannya dibagi menjadi kesalahan global dan lokal. Global dibagi menjadi 3, yaitu salah menyusun untuk pokok, salah menempatkan kata sambung, hilangnya ciri kalimat pasif. Metodologi Anakes menurut Tarigan, metodologi Anakes dibagi menjadi 6 bagian, yaitu mengumpulkan data merupakan berupa kesalahan bahasa yang dibuat oleh siswa, mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan, mengenali serta memilih kesalahan sesuai dengan kategori bahasaan, meringkat kesalahan dengan cara mengurut kesalahan keseringannya. Yang keempat, menjelaskan kesalahan, menjabarkan penyebab kesalahan, serta memberikan contoh yang benar. Yang kelima, memprediksi daerah bahasaan yang rawan, melaporkan dataran bahasa yang dipelajari, dan mempelajari menandai kesalahan dan mengoreksi kesalahan dari kesalahan. Pokok pembahasan berdasarkan hasil studi wawancara dengan guru bahasa Arab di SD Al-Azhar, Jawa Baru, pembelajaran bahasa Arab ditingkatkan berdasarkan dan fokus pada penguasaan maharah qiraah atau keterampilan membaca teks berbahasa Arab sederhana sebagai dasar bagi memahami bahasa lainnya. Dan penggunaan guru menggunakan letih talaki, yaitu mengulang-ulang, terus menyanyi, menggunakan media dan visual untuk menarik minat siswa. Meskipun siswa kelas 1 dan 2 masih sering melakukan kesalahan fonologis dan morfologis akibatnya kurangnya latihan, masih kecenderungan pada bahasa ibu, dan keterbatasan kemampuan membaca huruf Arab. Oleh karena itu, peningkatan latihan membaca, penggunaan media terapis, serta pendampingan guru berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi kesalahan bahasa dan meningkatkan kemahiran membaca bahasa Arab siswa. Hasil dan evaluasi pengamatan. Yang pertama, guru menggunakan pendekatan talaki, yaitu taklid dan ta'lim. Guru mencontohkan, lalu siswa menirukan. Yang kedua, guru menggunakan pengulangan kata atau drill sebanyak 3 kali untuk memperkuat ingatan fonetik. Yang ketiga, menggunakan media visual atau video gambar, ustazah, lagu, video pendek untuk memperkuat asosiasi kata dan daya ingat siswa. Media visual sangat membantu siswa dalam menghindari kesalahan berbahasa. Siswa lebih mudah memahami kosakata jika disertai gambar atau lagu. Dan kelas 1 dan 2 itu sering cenderungnya itu melakukan kesalahan di bagian fonologis dan morfologis. Kesimpulan, setelah analisis yang kelompok kami lakukan, kami menemukan 3 tipe kesalahan berbahasa berdasarkan taksonomi linguistik dari data yang kami ambil dengan metode SIMAK, yakni kesalahan fonologis, kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis. Kesalahan ini pada umumnya terjadi karena dalam bentuk pertama tidak ditemukan sistem bahasa yang sama dengan bentuk kedua seperti maddah atau tasdid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.